Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Sifat Fisikokimia Lemak dan Asam Lemak. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Ilham Kurniawan, yang kedua saya sendiri M. Tegar Abdillah, lalu ada Diniah Putri, Radina Zahra, Nurvita Apriani, Ricky Johannes, Rosi Nurwita, Tasya Putri Hairani, dan yang terakhir Ihwanur Hidayat. Adapun materi-materi yang akan kami jelaskan pada judul kali ini yang pertama mengenai viskositas, yang kedua warna, yang kelima titik didih, yang ketiga bobot jenis, yang keempat titik leleh, yang keenam titik asap, yang ketujuh titik nyala, yang kedelapan titik api, yang kesembilan kelarutan, yang kesepuluh indeks bias, dan yang terakhir yang kesebelas adalah oilness. Baiklah, yang pertama adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi dalam partikel zat. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antar molekul. Faktor yang mempengaruhi viskositas ialah suhu, konsentrasi larutan, berat molekul terlarut, dan tekanan. Jadi, viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu juga sebaliknya. Konsentrasi larutan ialah viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel yang terlarut di setiap volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antara partikel semakin tinggi dan viskositasnya akan semakin tinggi pula. Berat molekul terlarut ialah viskositas berbanding lurus dengan berat molekul tersebut. Tekanan ialah semakin tinggi tekanan, maka semakin besar viskositas suatu cairan. Alat yang digunakan untuk mengukur viskositas adalah viskometer dengan satuan centipoise. Baik, sifat fisik dari lemak dan minyak selanjutnya adalah warna. Zat warna minyak goreng itu terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna alamiah dan warna dari hasil degradasi zat warna alamiah. Yang pertama, zat warna alamiah atau natural coloring matter. Zat warna yang termasuk golongan ini terdapat secara alamiah di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain alfa dan beta karoten, yaitu yang berwarna kuning, xanthofil atau yang berwarna kuning kecoklatan, klorofil yang berwarna kehijauan, dan antosianin yang berwarna kemerahan. Nah, golongan kedua adalah zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah, yaitu warna gelap yang disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Warna coklat yang disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak yang telah rusak, dan warna kuning yang disebabkan terjadinya minyak yang tidak jenuh. Baik, saya akan kembali mempresentasikan materi tentang bobot jenis. Bobot jenis yaitu perbandingan volume dari suatu sampel dengan berat air pada volume yang sama pada suhu yang tertentu. Bobot jenis dari minyak biasanya ditentukan pada temperatur 25 derajat Celcius. Akan tetapi dalam hal ini dianggap penting juga diukur pada temperatur 45 derajat Celcius ataupun 60 derajat Celcius. Untuk lemak yang titik cairnya tinggi, bobot jenis menentukan kemurnian dari kualitas suatu minyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi bobot jenis suatu zat adalah yang pertama, berat molekul, yang kedua derajat kejenuhan, yang ketiga temperatur, dan yang terakhir kekentalan ataupun viskositas. Bobot jenis ditentukan menggunakan pignometer. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat kimia lemak dan minyak mengenai titik leleh. Titik leleh merupakan suhu terendah di mana lemak dan minyak akan mencair ataupun meleleh. Titik leleh dari lemak dan minyak akan berbeda tergantung dengan asam-asam lemak penyusunnya. Titik leleh lemak dan minyak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu panjang rantai atom C. Semakin panjang rantai atom C, maka titik lelehnya akan semakin tinggi. Misalnya, asam butirat dengan atom C sebanyak 4 memiliki titik leleh minus 7,9 derajat Celcius.
Sedangkan asam stearat dengan atom C sepanjang 18 memiliki titik leleh 64,6 derajat Celcius. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa titik leleh ini akan dipengaruhi oleh panjang rantai atom C. Biasanya, lemak memiliki panjang rantai yang lebih panjang dibandingkan dengan minyak. Faktor yang kedua yaitu derajat kejenuhan. Titik leleh akan menurun dengan bertambahnya jumlah ikatan rangkap sebab ikatan antar molekul asam lemak tidak jenuh ini kurang kuat. Karena asam lemak tidak jenuh memiliki banyak ikatan rangkap dibandingkan asam lemak tidak jenuh. Faktor yang terakhir yaitu faktor yang ketiga, isomer geometris asam lemak tidak jenuh. Isomer geometris asam lemak tidak jenuh ini sering disebut dengan isomer cis atau trans. Bentuk trans yaitu strukturnya lebih linear pada asam lemak akan menyebabkan titik lelehnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak dengan isomer geometris berbentuk cis yaitu strukturnya lebih bengkok. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang titik didih. Titik didih suatu zat adalah suhu yang tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair. Titik didih suatu zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara. Artinya, semakin besar tekanan udara, maka semakin besar pula titik didih zat cair tersebut. Pada lemak dan minyak, titik didih dari asam-asam lemak akan semakin meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon asam lemak tersebut. Baik, saya akan melanjutkan membaca tentang titik asap. Titik asap merupakan temperatur ketika minyak atau lemak pada kondisi tertentu menguapkan sejumlah senyawa volatil yang memberikan penampakan asap yang jelas. Titik asap dari satu macam minyak bisa bervariasi tergantung asal bahan dan derajat kemurniannya. Titik asap cenderung meningkat ketika kadar asam lemak lepas sama sekali menjadi kurang dan derajat kemurnian lebih. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang titik nyala. Flash point atau titik nyala adalah suhu terendah di mana minyak atau uap minyak dan produknya dalam campuran dengan udara akan menyala apabila terkena percikan api, kemudian mati kembali. Minyak bumi yang mempunyai flash point terendah akan membahayakan karena minyak tersebut mudah terbakar. Flash point ditentukan dengan cara memanaskan sampel dengan pemanasan yang tetap. Setelah tercapai suhu tertentu, nyala penguji atau test flame diarahkan pada permukaan sampel. Test flame ini terus diarahkan pada permukaan sampel dengan berganti-ganti sehingga mencapai atau terjadi semacam ledakan karena adanya tekanan dan api yang terdapat pada test flame akan mati. Yang kedelapan, titik bakar. Fire point adalah suhu terendah di mana uap minyak bumi dan produknya akan menyala dan terbakar secara terus-menerus kalau terkena nyala api pada kondisi tertentu. Titik bakar juga dapat didefinisikan sebagai temperatur terendah di mana bahan bakar cair yang dipanaskan pada keadaan baku dapat terbakar minimal selama beberapa detik. Penentuan fire point ini sebagai kelanjutan dari flash point, di mana apabila contoh akan terbakar atau menyala kurang lebih 5 detik, maka lihat suhunya sebagai fire point. Penentuan titik nyala tidak dapat dilakukan pada produk-produk yang volatil seperti gasolin dan solvent-solvent ringan, karena mempunyai flash point di bawah temperatur normal. Titik bakar atau fire point adalah temperatur terendah di mana suatu produk petroleum terbakar sementara atau ignitas momentarily tetapi tidak selamanya. Yang kesembilan ada kelarutan. Kelarutan minyak atau lemak tergantung dari polaritasnya. Asam lemak yang bersifat polar cenderung larut dalam pelarut polar dan asam lemak non-polar larut dalam pelarut non-polar. Contohnya asam butirat pada lemak susu atau yang berantai pendek bersifat polar dan asam lemak tersebut larut dalam air yang juga bersifat polar. Sedangkan asam lemak berantai panjang yang cenderung tidak larut dalam air, kelarutan asam lemak lebih tinggi dari komponen gliseridanya. Asam-asam lemak tersebut larut dalam pelarut organik, polar maupun non-polar. Makin panjang rantai karbon kelarutan minyak atau lemak, makin rendah asam lemak yang tak jenuh, lebih mudah larut dibanding asam lemak tak jenuh dengan panjang rantai yang sama. Dengan demikian, asam lemak yang derajat ketidakjenuhannya lebih tinggi, lebih mudah larut.
Sifat fisik minyak dan lemak yang ke-10 adalah indeks bias. Mutu minyak goreng dapat diketahui salah satunya melalui pengujian terhadap sifat-sifat fisik minyak yaitu indeks bias. Pengukuran indeks bias secara luas dapat digunakan untuk mengetahui kualitas dan kemurnian suatu cairan. Beberapa peneliti telah melakukan pengukuran nilai indeks bias minyak goreng dengan metode yang berbeda-beda. Berdasarkan standar mutu minyak goreng SNI, indeks bias minyak goreng pada suhu 40 derajat Celcius mempunyai nilai 1,4565 sampai dengan 1,4585. Nilai indeks bias pada minyak dipengaruhi oleh kerapatan minyak tersebut. Minyak yang sudah dipakai 2 kali memiliki nilai indeks bias yang lebih kecil daripada nilai indeks bias pada minyak baru yang lebih besar. Minyak goreng yang mempunyai kualitas paling baik yaitu minyak goreng dengan nilai viskositas dan indeks bias yang besar. Selanjutnya, sifat fisik minyak dan lemak yang ke-11 adalah oiliness. Oiliness adalah keliciran atau sifat pelumas yang dapat mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bukan disebabkan oleh kekentalan. Lubrikan oil atau pelumas. Pelumasan dapat dibagi menjadi 3 yaitu pelumasan oleh lapisan cairan atau fluid film, pelumasan batas atau boundary lubrication, dan pelumasan padat yaitu solid lubrication. Edible fat merupakan minyak atau lemak yang dapat dimakan. Minyak adalah zat kimia nonpolar yang terutama terdiri dari hidrokarbon dan bersifat hidrofobik atau tidak bercampur dengan air. Secara harfiah takut air dan lipofilik bercampur dengan minyak lain. Secara harfiah suka lemak. Minyak biasanya mudah terbakar dan aktif di permukaan. Kebanyakan minyak adalah lipid tak jenuh yang cair pada suhu kamar. Kemampuan untuk membentuk lapisan berminyak pada permukaan bahan merupakan pengertian dari lubrikan film. Sertoning mudah dioles, mudah mencair di mulut. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sifat fisikokimia lemak dan asam lemak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.